A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Kuburan atau Dendam Sarti. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Bayu Aurelia dan di akun KBM Meka Jemeka. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Seorang wanita muda bernama Sarti yang masih berumur 19 tahun dikubur di dalam rumah mewah. Entah apa penyebab kematiannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Semuanya menjadi misteri hingga akhirnya arwah Sarti menuntut balas atas kematiannya itu dan mengganggu siapa saja yang menghuni rumah tersebut. Iya Pak, sudah saya tawarkan 2,5 M. Sekarang keluarga Pak Sumarto sedang melihat-lihat rumahnya Pak. Siapa? Sepertinya istri Pak Sumarto sangat menyukai rumah ini. Saya yakin mereka sanggup membayar dengan harga segitu. Tapi Pak, saya yakin sekali mereka tidak akan menawar. Apalagi rumah ini sangat luas dan mewah. Baik, jika itu kemauan Bapak, saya akan bicara dengan Pak Sumarto. Percakapan melalui telepon antara pemilik rumah dengan Pak Dedi selaku orang yang dipercaya untuk menjual rumah tersebut pun berakhir. Bagaimana Pak? Bu, apakah Bapak dan Ibu menyukai rumah ini? Tanya Pak Dedi kepada Pak Sumarto dan istrinya. Saya suka sekali Pak dengan rumah ini. Sudah besar, luas, ukirannya mewah, pekarangan depan pun luas. Yang paling saya suka pemandangannya. Semuanya dikelilingi dengan sawah dan hamparan padi serta pohon-pohon yang rindang. Sungguh rumah yang luar biasa, puji Bu Retno istri Pak Sumarto, yang memang langsung jatuh hati dengan rumah mewah tersebut. Pak, Mama suka sekali dengan rumah ini. Mama yakin anak-anak juga pasti suka. Kita ambil rumah ini ya Pak, pinta wanita parubaya itu kepada suaminya dengan nada yang sedikit manja. Oke Mah, kalau memang Mama suka, rumah ini kita ambil. Ini juga lumayan dekat dari kantor Papa. Senyum manis terukir indah di bibir merah Bu Retno. Pak Dedi, di tas ini ada uang 1,5 M. Sisanya akan saya bayar setelah saya pindah ke sini. Pak Sumarto menyodorkan tas berisi uang kepada Pak Dedi. Begini Pak, tadi Pak Leo telepon. Katanya rumahnya tidak jadi dijual. Tidak jadi bagaimana? Kami sudah datang jauh-jauh loh Pak. Anda jangan main-main. Pak Sumarto marah dan meninggikan nada bicaranya. Sabar Pak, sabar. Saya belum selesai ngomong. Maksud saya itu rumahnya tidak jadi dijual dengan harga 2,5 M. Anda mau menaikkan harga? Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda mau harga berapa? 3 M atau 5 M? Saya sanggup karena istri saya sudah sangat menyukai rumah ini. Tidak begitu Pak. Pemilik rumah tidak ingin menaikkan harga rumah ini.
melainkan ingin menurunkan harga. Pak Sumarto dan istrinya masih terheran-heran. Rumah semewah ini yang menurut mereka dengan harga 2,5 M sudah murah, masih mau diturunkan. Ada apa gerangan dengan rumah ini? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik rumah ini? Pak Sumarto berbicara dengan pikirannya sendiri. Lantas, Pak Leo mau menjual dengan harga berapa? Tanya Pak Sumarto. Hanya 1 M saja, Pak. Tiba-tiba guci yang berukiran gadis menari tanpa busana. Di samping tangga pun pecah seakan tidak menerima rumah ini dijual. Ketiga orang itu pun tersentak kaget. Bu Retno perlahan berjalan menuju pecahan guci tersebut. Ah! Teriak Bu Retno dengan mata terbelalak. Pak Sumarto menghampiri istrinya. Ada apa, Mah? Apa yang Mama lihat? Bu Retno memeluk suaminya dan sambil bergetar tangannya menunjuk sesuatu di bawah pecahan guci tersebut. Mama takut, Pak. Suaranya lirih ketakutan. Papa di sini, Mah. Jangan takut. Sebenarnya apa yang Ibu lihat? Tanya Pak Dedi. Gak ada yang serius, Pak Dedi. Itu cuma kucing yang mati tertimpa guci. Memang istri saya fobia sama kucing. Oh, begitu rupanya. Oh iya, terkait rumah ini, bagaimana, Pak? Pak Dedi tidak perlu khawatir. Kami jadi ambil rumah ini. Sayangkan kalau kesempatan ini kami lewati. Kapan lagi kami bisa mendapatkan rumah sebesar dan semewah ini dengan harga miring? Kata Pak Sumarto sambil tertawa kecil. Hahaha, betul sekali, Pak. Kalau begitu, Bapak bisa ambil kelebihan pembayarannya. Saya akan ambil sesuai harga dari pemilik rumah. Oke, Pak. Tapi bagaimana dengan guci yang pecah ini? Pak Sumarto tak perlu khawatir. Saya akan urus semuanya. Sebelum Bapak pindah, saya akan mengganti kucinya dengan yang baru. Baiklah kalau begitu, Pak Dedi. Saya dan istri saya pamit dulu. Minggu depan kami akan pindah ke sini. Saya harap semuanya sudah beres ketika kami kembali lagi ke sini. Oh tentu Pak. Saya jamin Papa dan Ibu tidak akan kecewa. Setelah berjabat tangan, Pak Sumarto dan istrinya pergi. Samar-samar terdengar Bu Retno berbisik pada suaminya sambil berjalan ke arah mobilnya. Sayang sekali ya, Pak. Padahal Mama suka sekali guci itu. Ukirannya bagus dan unik. Mama tidak pernah melihat guci seindah itu. Sudah lama. Nanti juga diganti dengan yang lebih bagus. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, akhirnya kita sampai juga ya, Pak. Pak Sumarto membalas dengan senyuman. Ayo anak-anak turun. Kita sudah sampai di Istana Pandora. Seru Bu Retno pada kedua anaknya sambil membuka pintu mobil. Rumahnya bagus banget, Mah. Mikael suka. Ujar anak kedua Bu Retno yang masih berumur 10 tahun. Namun, Nadia anak Bu Retno tidak bicara sepatah kata apapun karena sedang sibuk mendengarkan musik di handphone yang sedang dipegangnya. Selamat datang, Pak Sumarto dan keluarga. Semoga kalian betah tinggal di rumah ini. Saya langsung pamit ya, Pak.
karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini kunci rumahnya, ujar Pak Dedi sambil menyerahkan kunci rumah. Oke Pak Dedi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selang beberapa menit, Pak Dedi pun hilang dari pandangan. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang dari bagasi mobil. Setelah selesai, Bu Retno melihat ke arah Nadia. Dia tidak melihat Mikail di dekatnya. Ia melihat ke seluruh sudut pekarangan rumah, namun tak menemukan Mikail. Bu Retno mulai kebingungan, entah kemana Mikail. Tiba-tiba saja dia menghilang. Nadia, adikmu kemana? Gak tahu. Dengan santainya menjawab tanpa khawatir sedikit pun. Loh, kok gak tahu? Tadi kan sama kamu di sini. Aduh, gimana sih kamu ini? Ada apa, Mah? Kok keliweran begitu? Tugas Pak Sumarto yang baru selesai memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Ini loh, Pak. Mikail gak ada. Mikail hilang. Raut wajah yang cantik dengan baluran make up natural yang sempurna mendadak pucat pasi karena kaget bukan kepalang melihat putranya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apa? Hilang? Suasana yang tadinya santai dan menyenangkan berubah menjadi tegang. Entah kemana perginya Mikail. Apakah Mikail dibawa oleh arwahnya Sarti yang datang menuntut balas atas kematiannya? Mikail kok bisa hilang sih, Mah? Gimana ceritanya? Tanya Pak Sumarto kepada istrinya. Mama juga gak tahu, Pak. Tadi pas nurunin barang-barang, Mikail masih ada kok, berdiri dekat Nadia. Menjawab dengan nada suara yang tegang dan ketakutan. Mereka pun mulai mencari Mikail di seluruh sudut pekarangan rumah dan semua kamar di rumah tersebut. Namun hasilnya nihil. Mereka terus mencari sambil meneriakkan namanya. Mikail, Mikail, kamu di mana, Nak? Mikail, Mikail. Bu Retno menangis sejadi-jadinya memanggil nama Mikail. Rasanya mereka sudah putus asa. Pak, cepat telepon polisi. Anak kita pasti diculik. Suara Bu Retno yang dicampur dengan isak tangis mendesak dengan mengguncang-guncangkan pundak suaminya. Iya, Mah. Sabar. Ini belum 24 jam. Dan polisi tidak akan mau memproses kejadian ini. Terus kita harus bagaimana, Pak? Sabar dulu, Mah. Kita harus tunggu sampai besok. Sembari mencari Mikail sekali lagi di sekitar sini. Kita sudah cari di halaman dan di dalam rumah, tapi hasilnya nihil, Pak. Iya, Papa tahu. Papa enak bilang sabar. Mama yang lahirin Mikail. Mama yang sakit. Mama jangan ngomong gitu dong. Papa juga sayang sama Mikail. Papa juga sedih kehilangan Mikail. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja Mikail muncul dari dalam rumah dan berlari dengan tas Tayo favorit yang menempel di punggungnya. Mama, Papa. Pak Sumarto, Bu Retno, dan Nadia tersontak kaget bercampur gembira melihat Mikail yang kembali. Bu Retno langsung memeluknya dengan menangis. Mama kenapa nangis? Mikail sayang. Mikail, kamu habis dari mana, Nak?
Papa sama Mama dari tadi cariin kamu. Kami khawatir sekali sama kamu. Mikael gak kemana-mana kok, Pak. Mikael cuma main di dalam. Mikael dengan polosnya menjawab. Pak Sumarto dan istrinya saling tatap bingung. Bukankah mereka sudah mencari di seluruh ruangan rumah, tapi tidak menemukan Mikael? Mereka merasa ada yang aneh di sini. Cunguk, tadi kakak sama mama papa cariin kamu di dalam, tapi kamu gak ada. Kamu sembunyi di mana sih? Celetuk Nadia. Mikael gak sembunyi kok, Kak. Emang benar Mikael main di dalam dekat kunci di bawah tangga. Kuncinya bagus deh, Mah. Ada gambar orang nari, tapi kok gak pakai baju. Sekali lagi Pak Sumarto dan istrinya saling menatap. Mereka merasa memang ada yang aneh di rumah ini. Meski begitu mereka menepis pikiran negatifnya. Pak, bukannya kunci itu sudah pecah? Mungkin Pak Dedi sudah menggantinya dengan yang baru. Pak Dedi kan sudah janji mau ganti. Kalau gitu ayo kita masuk. Mama sudah capek, mau istirahat. Nadia, Mikael, selesai mandi turun makan malam ya. Iya, Mah. Mereka serempak menjawab. Malam hari. Masakan Mama memang top cerdah. Siapa dulu dong kokinya? Mama, tegas Pak Sumarto. Mereka kemudian tertawa ceria bersama. Di tengah canda gurau mereka, ponsel Pak Sumarto berdering. Halo, selamat malam Pak Dedi. Iya, kami sekeluarga sangat kerasan di rumah ini. Oh, pasti Pak Dedi, pasti. Saya akan menghubungi Bapak jika butuh apapun. Iya Pak Dedi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mengganti kunci yang pecah dengan kunci yang sama. Saya dan keluarga sangat senang dengan pelayanan Bapak. Apa? Kunci itu tidak ada duanya? Sontak keadaan mulai hening. Kalau memang kunci itu tidak ada duanya, lalu siapa yang menaruh kunci itu kembali? Bukankah kunci itu sudah pecah? Melihat Pak Sumarto yang nampaknya syok setelah menerima telepon, Bu Retno menghampirinya. Are you okay? Of course. Semua aman kok, Mah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nadia, Mikael, ayo tidur sudah malam. Bercandanya dilanjutin besok lagi ya. Iya, Pak. Selamat malam, jawab keduanya serentak. Singkat cerita, di tengah malam, Bu Retno terbangun karena mendengar suara berisik seperti suara orang yang sedang memotong sesuatu. Suara itu berada tepat di bawah tangga di samping kunci. Bu Retno membuka pintu kamarnya yang berada di lantai 2. Ia berjalan perlahan di tengah gelapnya malam menuju arah suara tersebut. Perasaan takut menyelimuti dirinya. Perlahan ia menuruni anak tangga dengan kaki yang gemetar. Entah suara apa itu yang telah membangunkannya dari tidurnya yang lelap. Saking takutnya, ia kembali berlari ke kamarnya. Dipandangnya wajah suaminya yang tengah tertidur mendengkur. Memang itu sudah menjadi kebiasaan Pak Sumarto, selalu tidur mendengkur. Baru saja Bu Retno menarik selimutnya, suara itu kembali terdengar, bahkan semakin keras. Rasa takut menjerit dalam diri Bu Retno.
Namun masih ada rasa penasaran yang membuat Bu Retno kembali keluar dan memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi. Ia berjalan lagi menuruni anak tangga hingga sampai di dekat kuci. Bu Retno melihat sosok orang sedang memotong-motong sesuatu. Ya, sosok itu tampak seperti anaknya. "Mikael, kamu sedang apa nak? Malam-malam begini. Kenapa nggak tidur?" Mikael pun berbalik dengan tangan kanan memegang pisau dan tangan kirinya yang memegang kucing yang mati tertimpa guci waktu itu. Matanya berubah merah dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Sontak Bu Retno berteriak, "Ah!" Bu Retno berlari sekencang-kencangnya ke arah kamar. Tapi pintu kamar tidak bisa dibuka seolah terkunci dari dalam. "Kenapa pintunya tidak bisa dibuka?" Bu Retno pun panik dan berteriak memanggil suaminya. "Pah, buka pintunya, Pah. Cepet, Pah, buka pintunya." Bu Retno terus saja berteriak dan menggedor pintu. Namun tak ada jawaban dari suaminya, seolah teriakannya tidak terdengar. Mikael berjalan mendekati Bu Retno dengan senyum bengis dan darah yang tak hentinya keluar dari mulutnya. "Mikael, ini Mama nak. Tolong lepaskan pisaunya. Kamu bisa melukai Mama." Mikael tak mendengar dan terus saja mendekati Bu Retno. "Jangan mendekat, Mikael. Mama bisa terluka. Mama bilang buang pisaunya. Mama mohon nak." Entah apa yang merasuki Mikael seolah ia tidak mengenali ibunya. Ia terus saja mendekati dan akhirnya menusuk perut ibunya sambil tersenyum puas. "Ah, Mikael." Gaun tidur Bu Retno sekarang berlumuran darah. Ia terus meringis kesakitan dan akhirnya, "Mah, bangun Mah, bangun," ujar Pak Sumarto membangunkan istrinya dengan menggoyang-goyangkan pundaknya. "Ah, sakit, sakit." Bu Retno masih berteriak mengigau. "Mah, bangun," teriak Pak Sumarto. "Ah!" Bu Retno terjengkat bangun. Tubuhnya penuh keringat dingin dan raut wajah yang sangat ketakutan. "Untung cuma mimpi," ujarnya. "Mama mimpi apa sih? Sampai teriak-teriak gitu?" tanya Pak Sumarto sambil memeluk istrinya. "Mimpi yang aneh, Pak. Semuanya seperti nyata," menjawab sambil bergegas keluar kamar. "Mama mau pergi kemana?" tanya Pak Sumarto heran. Baru saja bermimpi buruk. Wanita itu langsung saja pergi tanpa sepatah kata apapun pada suaminya. Bu Retno menuju kamar Mikael untuk memastikan kalau mimpinya itu bukan pertanda buruk. Baru saja membuka pintu kamar Mikael, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya dan membuatnya kaget bukan kepalang. "Mama ngapain tengah malam begini ke kamar Mikael?" tanya Pak Sumarto yang hampir membuat setengah nyawa Bu Retno hilang dari tubuh. "Papa bikin Mama kaget aja," ujar Bu Retno dengan nada yang sedikit menekan, namun pelan, karena takut akan membangunkan Mikael. "Mama ngapain di sini?" "Enggak, Mama cuma pengen ngecek Mikael aja." "Mikael gak akan kemana-mana. Kenapa harus dicek? Orang anakmu tidur pulas begitu kok. Ayo kembali ke kamar.
Lelaki parubaya dengan badan kekar itu pun menenteng tangan istrinya kembali ke kamar tidur. Keesokan harinya, Pak Sumarto dan kedua anaknya menuju meja makan untuk sarapan. "Selamat pagi, Mah." Ucapan itu serempak mereka ucapkan dan mencium pipi wanita yang tengah menyiapkan sarapan di meja. "Selamat pagi, sayang," jawabnya dengan lembut dan senyum manis. Ketika tengah asik menyantap roti dan susu, Bu Retno melirik Mikael dan memperhatikan gelagat putranya. Hal itu ternyata diperhatikan Pak Sumarto. "Mama kenapa lihat Mikael seperti itu?" tanya Pak Sumarto. "Gak ada kok, Pak. Ayo lanjutin lagi sarapannya," jawab Bu Retno dengan nada santai, seolah tidak ada yang terjadi. Setelah selesai sarapan, Pak Sumarto berangkat ke kantor dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sekarang Bu Retno sendirian di rumah besar ini. Ia melanjutkan beres-beres. "Aduh, capek juga ngurus rumah sebesar ini sendiri," gumamnya sambil mengusap peluh di keningnya. Suara bel rumah berbunyi yang menandakan ada tamu di luar sana. Bu Retno berjalan menuju pintu depan. "Siapa yang bertamu pagi-pagi begini ya?" celetuknya. Suara pintu yang dibuka Bu Retno. "Selamat pagi, Nyonya." Seorang gadis cantik dengan pakaian layaknya gadis kampung, yang kira-kira hampir seumuran dengan anak gadisnya. Mungkin hanya terpaut 3 tahun. "Iya, Mbak, cari siapa ya?" tanya si pemilik rumah ini sambil menatap gadis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Oh, enggaknya. Saya tidak cari siapa-siapa. Saya cuma ingin menawarkan diri untuk bekerja di rumah ini," ujar gadis manis dan cantik itu. "Oh, kamu mau jadi ART?" tukas Bu Retno. "Iyanya, rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Saya lihat kemarin Nyonya dan keluarga pindah ke sini. Jadi saya berinisiatif datang menawarkan jasa. Karena saya yakin Nyonya tidak akan mampu mengurus rumah sebesar ini sendiri," jawab gadis itu panjang lebar. "Iya, kamu benar. Ini saja baru beberes ruang depan. Capeknya sudah minta ampun," kata Bu Retno dengan tertawa sedang. Gadis itu hanya membalas dengan senyum manisnya. "Oh iya, kamu tinggal di mana?" tanya Bu Retno. "Saya tinggal di seberang sananya, tidak jauh dari tugu itu," jawab gadis itu sopan sambil menunjuk arah. "Baiklah, kamu saya terima kerja di sini." "Terima kasihnya," jawabnya tersenyum lagi. "Jadi kamu mulai kerja besok pagi ya? Datang jam 6 pagi. Kalau sarapan biar saya yang siapkan. Kamu cukup beres-beres rumah saja," tegas Bu Retno kepada calon ART-nya tersebut. "Baiknya, saya akan datang tepat waktu." "Oh iya, saya lupa. Nama kamu siapa?" tanya Bu Retno. "Sarti, Nyonya," jawab gadis itu sambil tersenyum. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.